yang menarik sih Apa yang berbeda nih Sari? apa kira-kira yang berbeda? Aduh, ini karena mungkin suasananya berbeda, kita di outdoor nih Sari. Dan pemandangannya juga lebih estetik, Lebih ya. ada lagi nih teman-teman, pemandangannya betul lebih asri ya teman-teman, lebih enak dilihat. Dan kira-kira siapa bintang tamunya ya Sari? Wah, kira-kira siapa nih teman-teman? Ada yang bisa nebak nggak siapa bintang tamu kita kali ini? Mungkin teman-teman dari time now ini bisa dilihat kira-kira siapa bintang tamu podcast episode kedua kali ini. Mungkin bisa dikasih tahu ciri-ciri Sari siapa kira-kira bintang tamunya? Di suasananya ya cerah. Ya, benar, cerah banget. Suasananya cerah, bintang tamunya juga cerah. Mungkin langsung saja siapa dia? Ini dia Kak Hasna. Halo semua, terima kasih sudah bisa berhadir di podcast Maluka kali ini. Dan kami sangat mengapresiasi atas keberhasilan Kak Hasna yang lolos di SNBP Kelas Indonesia. Wah, keren banget kok. Mungkin kalian bisa memperkenalkan lebih dalam terlebih dahulu. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Hasna Fitri yang biasanya kalian bertemu dengan aku di podcast Maluka biasanya ya, jadi host. Biasanya aku mendengarkan cerita dan pengalaman teman-teman yang berada di SMA Negeri Tanjung dan luar biasa hebatnya. Dan sekarang aku di sini duduk lagi di tempat ini untuk menceritakan pengalaman yang lumayan menarik dan mungkin bisa jadi motivasi teman-teman semua untuk perjuangan depannya. Jadi malam semua, kembali lagi dengan aku. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong soal kampus kita, kira-kira bisa ada nggak sih apa tips and trick atau strategi Kasa terkait keberhasilan Kasa dalam lulus SNBP? Oke, untuk tipsnya dari aku sih harus kenalin diri sendiri dulu yang pertama. Karena kalau kita nggak kenal diri kita sendiri itu bakal susah ngejalaninnya dan bakal susah untuk memilih program studi yang mau kita ambil nantinya gitu. Kalau dari aku, kalian jangan pernah mau ikut-ikutan teman atau bahkan mau ikut ke jurusan yang lagi tren aja. Karena benar-benar deh, prodi atau program studi yang mau kita ambil itu harus sesuai dengan bakat dan minat kita agar kedepannya kita menjalaninya dengan mudah juga. Selain itu, menurut aku kita juga harus riset ya tentang kampusnya, tentang mata kuliahnya, tentang sekitar dari kampusnya itu sendiri, lingkungannya bagaimana dan lain sebagainya. Karena ini akan memudahkan kita untuk tahu nih tujuan kita ke depannya gimana. Jadi maksudnya tertata rapi arah kita nantinya ke kampus yang mana dan bagaimana. Selain itu juga menurut aku di SNBP itu perlu banget yang namanya konsisten. Karena kalau kita udah konsisten itu tuh uangnya bakal lebih kecil. Kenapa? Karena di SNBP itu kan melihat dari nilai raport. Dari nilai raport semester 1 sampai semester 5 yang kita ketahui semuanya. Jadi menurut aku kalian harus mempertimbangkan dan menstabilkan nilai kalian. Itu bagaimana caranya untuk kita memperjuangkan agar nilai kita tetap stabil. Dan kalau bisa sih menurut aku kalian semuanya harus nilainya itu linear positif naik. Jadi misalkan semester 1 kita dapat nilai di raport 90, terus semester 2 kalau bisa 91. Tapi kalau nggak bisa juga kita mempertahankan nilai kita agar naik, seminimal mungkin kita stabilkan. Misalkan semester 1 kita mendapat nilai raport 90, berarti semester 2 minimal banget kita tetap harus mempertahankan 90 juga gitu ya. Selain itu juga kalau di angkatan aku pertamanya itu TKA ya. Jujur TKA itu pressure banget, tapi kalau kata dokter juga pressure is privilege, jadi jalani aja ya, semuanya pasti akan ada jalannya gitu. Kalau TKA sendiri jujur aku bingung banget kemarin itu mau ngambil apa, karena di jurusan aku itu kan psikologi itu membutuhkan mata pelajaran sosiologi, yang dimana aku itu pas waktu SMA itu bukan dari jurusan IPS, jadi agak lebih berjuang lagi untuk mendapatkan nilai sosiologi aku di TKA itu gitu. Jadi kemarin itu aku juga sempat bingung sih gimana
aku buat meraih psikologi, sedangkan aku juga di jurusan IPA. Tetapi waktu itu aku tetap kekeh dan tetap berpegang pada pendirian ya. Walaupun kata orang kayaknya sedikit kemungkinan mata lolos itu kan sangat-sangat sedikit ya kemungkinannya, tapi aku tetap mengambil jurusan psikologi dan tetap mengikuti TKA dengan mengambil mata kuliah yang selinier, yaitu sosiologi waktu itu. Dan alhamdulillahnya waktu itu TKA aku yang paling tinggi malah dari sosiologi itu. Iya, jujur agak shock juga dan gak nyangka ya, karena aku memang mempersiapkan itu di mata pelajaran IPA, tapi waktu TKA alhamdulillah masih bisa menjalani mata pelajaran sosiologi yang aku sebelumnya kelas 11 dan 12 belum pelajari ya, karena masih terkejar juga alhamdulillah. Terus selain sekolah juga, menurut aku teman-teman aktif nih di organisasi. Kenapa? Karena di sanalah aku mendapatkan jati diri aku lah istilahnya. Kayak dulu itu aku belum tahu arah aku mau kemana, aku tuh hobinya kemana, aku sukanya apa. Tapi karena aku ikut organisasi, sedikit demi sedikit itu membuka peluang, membuka bagaimana kita tahu diri kita tuh sukanya di mana dan apa gitu. Jadi organisasi itu sih aku tahu kayak aku akan ngambil psikologi karena kebetulan kan aku forum anak daerah ya, Kabupaten Tabalong. Jadi di sana aku sudah istilahnya bergabung dengan teman-teman yang juga sangat minatnya untuk mempelajari bagaimana manusia itu dan bagaimana mental itu berpengaruh pada kehidupan kita. Jadi dari sana sih aku tertarik gitu. Iya, selain itu juga menurut aku lomba pastinya ya. Iya, lomba itu juga diperlukan, bukan hanya sertifikat ya, tapi lomba itu juga bisa mengasah soft skill kita, bagaimana pengalaman kita di luar sekolah itu bisa lebih baik. Dan menurut aku sertifikat kalau misalkan kita menjuarai itu bakal menjadi peluang yang lebih besar lagi dari yang kita kira, karena dengan sertifikat itu orang tahu bahwa kita memiliki pengalaman yang berkembang di luar akademik ya. Selain dari nilai raport ya, SNBP itu juga menilai dari bagaimana prestasi kita di luar akademik itu. Kebetulan kalau aku kemarin mencantumkan prestasi aku, sertifikat kelompaan aku tuh bukan selinier dengan apa yang aku mau di jurusan psikologi, tapi alhamdulillah ya bisa ternyata. Dan menurut aku itu juga peluang ya bagi teman-teman buat mau memasukkan sertifikat, tapi bingung nih kayak dimasukkan apa enggak ya, karena nggak selinier. Tapi menurut aku itu bisa dimasukkan aja, karena siapa tahu penilaian orang itu berbeda. Jadi alhamdulillahnya pas waktu aku berpikir seperti itu bisa juga sih. Jujur waktu membuka cerita sedikit mohon maaf. Jujur waktu membuka pengumuman SNBP itu kayak I know, enggak deh, bercanda ya guys, enggak. Jadi waktu itu aku memang gak nyangka banget, sampai detik ini pun masih gak nyangka bisa lolos di Universitas Indonesia. Tapi alhamdulillah dengan keyakinan aku untuk memilih Universitas Indonesia, semoga menjalankannya juga dengan yakin ya, sebenarnya hati gitu. Aduh, keren banget sih. Oh my god, benar-benar bisa memotivasi kita juga. Ya Allah, amin. Jadi Sari, dari Kak bilang tadi, kita pertama harus mencari jati diri kita dulu ya, dengan mengikuti organisasi supaya kita tahu tapi gimana aslinya sebenarnya, kita bisa mengenal diri kita lebih dalam lagi Sari. Terus bukan cuma mencantumkan sertifikat itu supaya kita bisa mengasah skill juga ya, bukan bermodal sertifikat aja, cuman ada memang skillnya ya Sari. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, selama kakak menjalani proses tersebut pastinya ada kendala-kendala nih Kak. Ya, bisa diceritakan sedikit apa kendalanya dan bagaimana kakak menghadapi masalah tersebut? Kalau dari aku sendiri sih jujur ya, itu banyak banget kendalanya. Mulai dari yang pertama, kenapa aku saranin kalian tuh kenalin diri kalian sendiri, karena aku waktu kelas 12 itu pas waktu memilih mau kemana itu jujur
sangat, mohon maaf, stres sekali dan sempat takut dan overthinking juga. Maka dari itu aku menyarankan teman-teman tadi buat kenalin diri sendiri dulu. Kalau dari aku sih, ketakutan terbesar aku waktu itu adalah diri sendiri. Bagaimana caranya kita melawan diri kita sendiri? Ya, waktu itu sangat overthinking dan benar-benar waktu itu tuh saran-saran dari semua orang tuh nggak masuk gitu ya di pikiran aku. Iya, apa yang masuk itu gak bakal iya, bisa menenangkan diri. kayak mirroring ya. Iya, nggak bisa. Jadi benar-benar sempat stres, bingung dan takut nih akan masa depan gitu bagaimana. Dan aku tahu bukan cuma aku yang mengalaminya, tapi sebagian teman-teman kelas 12 juga mengalami gitu. Jadi makanya itu aku sarankan tadi teman-teman buat kenalin diri sendiri dulu supaya lebih memudahkan teman-teman nih memilih jurusan program studi yang mau teman-teman ambil nanti ke depannya. Jadi ya melakukan kesalahan yang sama seperti aku gitu. Apa yang teman-teman dari yang Kak Hasa bilang tadi bisa dimengerti ya, kalau misalnya ada masalah itu bukan cuman kayak ini masalah kita biarkan aja, bukan gitu, tapi kita hadapi, kita konsisten dan akhirnya berhasil teman-teman. Begitu ya Sari. Benar banget nih. Oke, kira-kira ada nggak pesan dari Kak Hasa untuk adik-adik yang menonton? Oke, kalau untuk pesan-pesan buat adik-adik, semangat terus dan jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Karena kalau saya sendiri sih berpegang teguh ya pada kata-kata yang pernah FYP di sosial media saya. Kalau mengatakan mimpi besar yang pernah terbesit di pikiran, di hati kita, mungkin saja itu panggilan dari diri kita di masa depan yang sudah menggapainya. Tapi mereka itu tetap menyadarkan kita akan berinya semangat dan berjuang lebih keras lagi untuk mendapatkannya. Selain itu juga buat adik-adik semuanya tetap nikmatin dulu nih masa sekolah kalian, prosesnya tetap dinikmatin, jangan stres, jangan khawatir, pokoknya jangan takut akan masa depan. Karena kalau kalian berusaha mau mencoba, pasti kesempatan-kesempatan besar itu akan datang dengan sendirinya gitu. Dan kesempatan-kesempatan besar itu pasti akan selalu datang kepada orang yang mau berusaha, mau mencoba dan konsisten pastinya gitu. Ya, selain itu juga kalau dari aku ya, teman-teman semua mulai memperbaiki nilai-nilainya, distabilkan lagi. Kalau mau punya pasangan, punya pacar, sebenarnya boleh aja sih teman-teman. Kalau dari aku sih sebenarnya enggak pacaran. Tapi kalau misalkan ada someone yang menginspirasi kita untuk terus semangat dalam menjaga cita-cita, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk menjerumuskan kita ya ke hal-hal yang tidak baik, disarankan jangan pacaran dulu ya. Dari dulu betul. Selain itu juga sebelumnya aku mengucapkan terima kasih ya kepada yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya, karena dari perjalanan dan proses aku selalu ada Tuhan, selalu ada Allah SWT yang mendampingi dan selalu ada di hati aku dalam setiap perjalanan aku yang lumayan sebenarnya susah tapi terlihat mudah ya, karena kan memang semua itu terlihat mudah walaupun prosesnya itu susah sekali. Yang kedua, aku ucapkan terima kasih juga kepada kedua orang tua yang selalu support dan dampingi aku dimanapun dan kapanpun. Dan di sekolah itu ada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Amcarudin, terima kasih. Sekaligus teman-teman semua dan orang-orang yang terlibat dalam proses perjalanan aku sampai saat ini gitu. Jadi kalau untuk pesan-pesan adik-adik, jangan takut bermimpi besar, perbaiki diri kalian, perbaiki nilai kalian, dan jangan takut untuk mencoba. Selalu lakukan yang terbaik, apapun itu yang terjadi nantinya, apapun hasilnya, itulah sudah yang terbaik. Tapi kalau kalian udah mencoba, itu udah salah satu kemenangan dari kalian. Benar banget. Jadi kuncinya itu jangan takut bermimpi, karena never try never know ya. Benar banget. Untuk diri kakak sendiri apa harapan dari kakak? Kalau untuk aku sendiri ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kedepannya aku tetap tahu nih tujuan dan tujuan diri aku tuh ke depan tuh buat apa. Apalagi ke Universitas Indonesia itu
jangan mau ikut-ikutan yang tidak baik gitu. Karena kan di sana kita nggak tahu apa yang terjadi, jadi semoga diri aku bisa melindungi diri sendiri dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Dan selalu ingat tujuan aku berkuliah di Universitas Indonesia itu buat apa, bukan hanya untuk bermanfaat bagi diri aku, tapi juga bermanfaat ya semoga untuk semua orang, apalagi daerah asal aku sendiri. Jadi aku berharap juga buat teman-teman semua, jangan pernah takut ya, jangan pernah takut tentang apapun yang kalian impikan. Dan semoga juga cerita kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman yang lagi nonton podcast kita. Menginspirasi. Kita sebagai adik kelas mendengarnya penuh kayak harapan juga ya untuk 2 tahun ke depan Sari, karena kita masih masih tentunya sangat menginspirasi kita untuk terus berusaha dan jangan pantang menyerah dan tetap konsisten. Oke, tidak terasa teman-teman, kita sudah ada di penghujung podcast episode kedua kali ini. Sari, gimana perasaan kita? Banget karena tentunya karena senang ada Kak Hasna. Masya Allah. Oke, jadi teman-teman terima kasih banyak yang sudah menonton podcast pada hari ini. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe media sosial kita yang ada di bawah sini. See you on the next video. We are Smart Duta. Bye.